Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, Shalom, damai sejahtera Tuhan menyertai kita semua. Hari ini Jumat 12 Februari 2021 adalah Jumat Pekan Biasa kelima. Mari kita merenungkan, kita akan mendengarkan bersama-sama Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Kita buka renungan ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan pikiran dan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Dari Injil Markus bab 7 ayat 31 sampai 37. Pada waktu itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus dan lewat Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang tuli dan gagap dan memohon supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Maka Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian. Kemudian ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu, lalu meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ, supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudara, orang muda, remaja, dan anak-anak yang terkasih, ini ada kisah orang tuli dan gagap yang kemudian disembuhkan oleh Yesus. Dan di akhir bacaan tadi kita mendengarkan orang berkata, ia menjadikan segala-galanya baik. Artinya yang Yesus lakukan adalah hal-hal yang baik. Orang tuli dan gagap itu disembuhkan sehingga bisa mendengar lagi, bisa berkata-kata lagi. Tapi saudara-saudara, orang tua, ibu bapak, orang muda, remaja, anak-anak, ada tuli dan gagap lain. Tuli rohani, gagap rohani. Tuli rohani itu ketika kita mendengarkan orang yang susah menderita. Ketika orang menceritakan pergumulannya, tantangannya, masalahnya. Dan kita pura-pura mendengar. Padahal kita tidak punya hati untuk orang itu. Itu namanya tuli rohani. Ketika kita tahu dari orang lain bahwa ada orang yang benar-benar membutuhkan bantuan dan pertolongan, dan kita tidak melakukan apapun untuk orang itu tuli rohani. Lalu gagap rohani gimana? Gagap rohani ialah ketika kita hanya tahu berbicara tentang keburukan orang, hanya tahu menceritakan keburukan orang. Kalau kita hari-hari bergosip tentang orang, tentang kekurangannya, tentang hal-hal negatif yang ada padanya,
Dan itu kemudian menjadi suatu yang menyenangkan ketika duduk dan menceritakan orang dengan segala kekurangan-kekurangannya. Gagap secara rohani adalah orang yang tidak mampu atau tidak mau, lebih tepat tidak mau berbicara tentang kebaikan. Orang yang tidak mau menjadikan mulutnya sebagai berkat untuk orang lain. Ketika dia memotivasi, ketika dia memberikan semangat. Orang yang benar-benar berpikir tentang bagaimana mulut saya sungguh-sungguh bisa menjadi berkat bagi orang lain. Mulut saya memberikan kekuatan dan semangat bagi orang lain. Orang ini adalah orang yang tidak gagap secara rohani. Hari ini Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan gagap secara jasmani. Kalau kita termasuk orang-orang yang tuli dan gagap secara rohani, mari kita datang kepada Tuhan Yesus. Tuhan, bantulah saya supaya saya bisa mendengar lagi dengan baik, mendengarkan kesulitan pergumulan orang dan siap untuk menolong. Supaya mulut saya semata-mata akan saya pakai untuk memuji orang lain, untuk menghargai mereka, untuk memberikan semangat, motivasi kepada mereka, membangkitkan harapan bagi mereka, menjadi warta tentang kebaikan-Mu bagi mereka. Mari kita berdoa kepada Tuhan Yesus untuk itu, dan kita percaya Tuhan pasti menyembuhkan kita semua. Kita berdoa supaya kalau Yesus menjadikan segala-galanya baik, kita pun juga melakukan hal-hal yang baik karena kita mengasihi orang lain, karena kita ingin memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.